beriman. Ya, jadi orang mulai takut kemarin BMKG sudah mengeluarkan ditariknya kembali, maka itu dirilis itu ada kekeliruan. Dan kemungkinan juga adalah untuk menjaga jangan sampai kepanitan masyarakatnya, umatnya di negeri ini. Nah, kita memang ya selalu, orang mukmin itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, jadi makna ketundukan itu adalah ketaatan tadi. Maka seorang hamba Allah itu tidak boleh ketakwaan tadi yang bermakna ketundukan itu seperti apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahu rabbuhu aslam qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi itu, wahai Ibrahim, sujud engkau, sembahlah engkau, taatlah engkau. Maka apa kata Ibrahim? Ya, aslamtu lirabbil alamin, hanya kepada Allah saja aku sujud, aku sembah. Ya, kalau sekali kita menyembahnya kepada yang lain itu masalah. Nah, itulah yang nanti akan mengundang datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyembah itu juga kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Fatihah ayat 10 itu, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqutu li nafsihi wa man awfa bima ahada alaihim Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Ini salah satu bentuk penyembahan yang harus kita perhatikan, bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Rasul sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah bersyahadah setia kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah bersetia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat yang menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya, niscaya ia oleh memperoleh pahala yang besar. Jadi kita sudah berjanji kepada Allah, kepada Rasulnya untuk taat kepada Allah. Maka pada saat itu apabila kita ingkar terhadap janji itu, maka akan datang apa yang musibah akan menimpa diri kita. Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa bentuk ketaatan yang memang harus kita perlu perhatikan bersama. Makna dari takwa itu adalah taat. Yang kedua adalah makna dari takwa itu adalah takut. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kita ini, orang takwa itu merasa menempatkan rasa khauf, rasa takut di dalam dirinya. Jangan sampai tidak ada rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut itu menyebabkan dia menjadi sombong. Nah, ini. Terus sekalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang rasa takut itu seperti apa? Yang paling pertama adalah jika mendengar disebut nama Allah, maka hatinya itu bergetar. Idza dzukirallah wazilat qulubuhum. Jadi kalau orang memanggil nama Allah disebut, tapi dia tenang-tenang aja, tidak ada rasa takut. Kenapa dia harus takut? Jangan-jangan panggilan itu dia tidak dengar lagi. Jadi kita ini dianjurkan takwa itu bermakna takut. Takut itu contoh tadi, kalau ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini rasa takut, segera untuk memenuhi tanggung jawab ini. Tapi jangan sampai tidak ada rasa sedikit pun di dalam hati, ini berbahaya. Ada, jadi innamal mu'minuna idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatin zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dia kepada Tuhannya dia bertawakal. Nah, itu orang yang rasa takut, menanamkan rasa takut di dalam dirinya. Jangan-jangan sebentar maghrib ini saya nggak dapat lagi. Jangan-jangan sebentar isya saya nggak dapat lagi. Jangan-jangan terjadi musibah dalam diri yang saya tidak tahu, belum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini rasa takut itu ditanamkan dulu, didatangkan dalam diri dulu. Kadang kita ya. Kemudian rasa takut juga memunculkan untuk tidak berbicara yang tidak-tidak.
berbicara yang tidak terkendali, ucapannya, perkataannya. Ini juga membuat orang itu lebih banyak diam, untuk tidak mengeluarkan perkataan sembarangan. Itu tanda orang-orang yang beriman seperti itu. Orang mukmin itu salah satu adalah menjaga perkataan, rasa takut. Kemudian rasa takut juga memunculkan dia untuk selalu mengajak orang kepada kebaikan. Nah ini, rasa takut ini mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Itu karena rasa takutnya. Karena dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, sering kita dengar itu surat Anfal ayat 24 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tasibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hendaklah kamu merasa takut, ya, fitnah yang akan atau kemurkaan Allah yang akan menimpa bukan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Jadi kalau ada orang yang melakukan kezaliman, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditimpakan kemurkaannya kepada orang itu saja, tetapi akan ditimpakan itu kepada semua orang secara menyeluruh. Makanya kalau sekarang kita lihat, biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau biasanya terjadi gempa bumi, beliau bertanya, apakah seorang yang melakukan kejahatan, seorang pemimpin yang tidak adil dalam menegakkan keadilan, beliau bertanya-tanya itu di antara para gubernurnya. Jadi Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi di situ perintahnya, hendaklah kamu merasa khawatir, takut, jikalau murka Allah yang turun itu tidak menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja, tetapi akan menimpa secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya siksaan Allah itu keras. Nah inilah menyebabkan kita harus memunculkan takwa itu bermakna, harus memunculkan rasa khauf atau rasa takut dalam diri kita. Bapak sekalian yang saya hormati, yang rahmati oleh Allah, setelah Ramadan ini nampaknya umat Islam ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada. Kita tidak dalam keadaan baik-baik sekarang. Terutama, Masya Allah, yang kita lihat itu adalah kita ini tetap diserang dari berbagai penjuru. Yang kita khawatirkan ini, satu, liberal yang terus menggerogoti kita, orang-orang yang berpikir bebas. Yang kedua, Syiah yang sekarang kita tidak tahu, dia juga memiliki peran besar. Dan yang paling dikhawatirkan adalah, yang paling dikhawatirkan oleh rakyat Indonesia sekarang adalah yang pernah terjadi 1948 dan 1965. Itu berarti kita tidak aman ini, kita tidak nyaman. Siapa yang merasa nyaman dalam hidupnya sekarang ini? Kita ngomong saja, ini di media itu sudah terbuka. Utang kita itu membumbung tinggi, 1.000 triliun. Anggaran pendapatan belanja negara 2.500 triliun. Nanti anak-anak cucu kita nanti, siapa yang akan menjamin mereka dalam kehidupan yang akan datang? Ini salah satu bentuk rasa takut yang harus kita munculkan dari sekarang. Salah satu, kalau kita besok sudah pergi karena Allah Subhanahu wa ta'ala manggil kita, mereka yang baru lahir seperti itu, siapa yang bisa dapat menjamin kehidupannya besok? Ya, Allah yang menjamin. Kamu tidak berusaha. Jadi Allah yang menjamin, tidak bisa. Usaha itu diawali dengan ikhtiar. Kita sekarang tidak bisa ikhtiar. Ikhtiar apa yang kita lakukan untuk bisa menjaga anak-anak kita? Pas sekalian, hanya saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan aja secara umum, agar memberikan peringatan buat kita, dekatkan diri kepada Allah situasi seperti sekarang ini. Ya, Covid yang melanda dunia, Indonesia dan seterusnya ini bukan berarti aman-aman. Dia akan berakibat yang sangat fatal, adalah salah satu menyebabkan angka kemiskinannya semakin besar. Kalau angka kemiskinan semakin besar, itu menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan permasalahan sosial. Ini akan terjadi. Maka orang mukmin itu saat seperti ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.